Kan gitu. digoyang itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Iya. Kalau dari dalam kan gini nih. Nah, Iya. kalau didorong kan gini. Itu beda gitu loh. Iya. Isu-isu menjegal itu dimainkan oleh kelompok itu berlambang Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di QM Talk Channel. Kali ini mau bahas yang ya perkembangan politik aja kita. Jadi sebenarnya nggak mau spesifikasi kemana. Kita lihat aja ya apa yang terjadi di beberapa hari belakangan ini. Tapi sebelumnya buat ini Om Kimung, buat teman-teman yang nonton, mungkin mau ikutan voting ala-ala lah. Voting ala-ala. Jadi caranya klik dulu nih ke channelnya QM Talk Channel, nanti pilih geser ke bagian komunitas atau community kalau bahasa Inggrisnya. Itu ada polling iseng-iseng aja Bang Jali gitu. Jadi kan capresnya mungkin ada 3 nih, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Nah kira-kira cocoknya capresnya sama siapa? Kayak gitu. Mungkin Sobat Kimung udah punya referensi siapa, ya biar seru-seruan aja. Biar kayak lembaga survei yang konten kemarin, kayak gitu. Gitu. Jadi Om Kimung nih Bang Jali mau cerita panjang dulu ya, mau bahas politik ini. Jadi kita mau bahas koalisi perubahan dulu nih. Koalisi perubahan ini kayaknya lagi agak bisa dibilang kayak digoyang kayak gitu. Kalau menurut Bang Jali ya, kayak agak digoyang karena setelah pertemuan Pak Anies dengan Pak SBY di Pacitan, itu Demokrat makin seakan-akan mendorong untuk Pak Anies segera mengumumkan bacawa presnya sesegera mungkin gitu. Bahkan salah satu ininya Pak Andi Arief bilang kalau sampai akhir bulan ini tidak ada pengumuman dari Pak Anies, maka Demokrat akan mengevaluasi lah bahasa kasarnya gitu, untuk mengevaluasi dukungannya kepada Pak Anies di Pilpres kayak gini. Nah ini jadi seakan-akan ya tafsiran Bang Jali itu, nah Demokrat ini ayo dong action, umumin siapa cawapres ya. Cuman bahasa tersiratnya, ayo dong umumin dong Mas AHY jadi cawapresnya. Ini menurut Bang Jali ya. Dan menurut berita yang beredar bahwa seakan-akan Demokrat tuh pengen AHY yang ini. Jadi kalau bukan AHY, seakan-akan Demokrat bakal keluar dari koalisi perubahan gitu. Bahkan Mas AHY pun lagi diundang nih sama Ibu Puan selaku dari PDIP kayak gitu. Ini kan PDIP mau Demokrat kita tahu kondisinya kayak gimana ya. Gitu. Nah kalau Bang Jali sih ingat ya kayak gitu sih, bahwa benar-benar dinamis ya, ini namanya disebut politik dinamis tuh ya ini gitu. Nanti di waktu menjelang last minute ya, itu pasti ada kejutan-kejutan. Iya kayak gitu. Nah ini Bang Jali udah ngomong sambil mau nyusun, mau dengerin Om Kim nggak, sekarang udah gantian dah. Enggak Bang Jali, gitu. Om Kim penasaran digoyang, siapa yang goyang? Konotasi digoyang kan berarti ada pihak lain yang ikut campur. Digoyang berdasarkan isu, bukan pihak. Iya. Berarti kan ada orang atau ada kelompok yang akan bermain kan? Iya, kalau itu kan berarti kan kalau disebut pihak ya Demokrat sendiri dari internal koalisinya kan, mereka yang menyatakan jika tidak ada pengumuman akan mengevaluasi. Nah kan orang dari sisi luar ngeliatnya kayak digoyang. Kayak gitu menurut apa yang Bang Jali sampaikan. Kalau Om Kim sih bukan tepatnya bukan digoyang ya, ditekan ada penekanan gitu. Kalau digoyang konotasinya ada orang lain yang tidak suka ada koalisi ini tetap solid. Ya kan gitu. Digoyang itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau dari dalam kan gini nih. Nah, kalau didorong kan gini. Itu beda gitu loh. Tapi kan tetap bergoyang gitu. Kalau dari dalam bukan digoyang. Apa tuh? Itu penekanan. Gitu. Ini lo gitu loh. Cepet dong. Gua udah kebelet nih gitu ya. Kalau nggak akhir bulan nggak lu umumin, ya udahlah, gua bisa pindah nih ke lain hati kan gitu. Bahasanya kayak gitu. Bahasa begitu. Gitu. Ditekan. Kalau digoyang, takutnya konotasi Sobat Kimung yang nonton takutnya, bener nih, pihak lain nggak ingin nih koalisi perubahan tetap solid. Jadi seakan-akan kayak dijegal. Kayak dijegal. Jadi konotasi itu kalau Kimung nggak sependapat nih dengan Bang Jali. Mungkin bahasanya Bang Jali maksud juga itu merekanya bergoyang. Iya, bisa jadi itu.
posisi mereka bukan ada yang digoyang. Ya, bukan ada yang digoyang, bergoyang. Iya, gitu. Artinya tidak dalam keadaan solid. Iya, maksudnya evangelis seperti itu. Ya, gitu loh. Jadi kalau sedang bergoyang bisa jadi. Iya, Karena sampai sekarang mereka masih cari siapa sih nih yang pantas dampingin Pak Anies. Karena Yang pantas atau yang pengen nih? ada yang pengen, Iya. ada yang pengen, ada yang pantas. Ya, oke. Nah, kalau Om Kimo lihatnya, Bang Jali pernah dengar nggak Kofifa, Gubernur Jawa Timur, Ya. yang sempat naik Betul. mencuat? Ya. Itu kan Pak Surya Paloh dengan Pak wakil presiden kita yang dulu Pak Yusuf Kalla itu kan sempat ngedorong supaya dipilihlah Kofifa, gitu loh. Cuman Kofifa saat sekarang ini dia belum berani nih, artinya belum mau. Kayaknya juga belum ada statement dari beliau ya. Iya belum ada, karena dia masih jaga ini ya. Ada ya istilahnya nggak enak juga lah sama Pak Jokowi lah. Ada Pak Budi juga waktu pemilihan kemarin dia bisa sukses juga, walaupun berbeda PDI partainya Pak Jokowi nggak mau support dia, tapi Pak Jokowinya sendiri secara kedekatan ada dengan Bu Kofifa. Jadi kayaknya masih belum ada tanggapan gitu dari Bu Kofifanya. Walaupun Nasdem Pak Surya Paloh dengan Pak Anies Pak Anies dengan Pak Yusuf Kalla sudah merekomendasi ini loh Kofifa. Karena lagi-lagi selalu ya Om Kimung yang lihatnya calon presiden dan calon wakil presiden itu selalu beriringan nasionalis dan religius. Jarang nasionalis dengan nasionalis. Jadi selalu ngambil kelompok religiusnya, yaitu kelompok mayoritas Islam. Lagi-lagi kalangan NU yang Om Kimung berulang-ulang selalu bilang itu. Nah, Kofifa kan juga termasuk kalangan NU yang kuat juga untuk di kalangan bawahnya, basis bawahnya kuat. Nah, jadi ada tadi Bang Jali bilang ada yang ngebet, ada yang dipilih. Nah, yang dari koalisi perubahan ya seperti PKS juga ada minta ke Pak Mahfud, ternyata nggak mau Pak Mahfud. Katanya lebih baik dengan Indra sendiri. Ya, itu dari Pak Mahfudnya bilang seperti itu. Nah, dengan Kofifa nggak ada respon, nggak ada statement. Betul, nggak ada kabarnya lah ya. Ada kabarnya. Nah, dengan Pak Sandiaga dengan P3-nya juga masih belum juga ada kepastian. Kalau Pak Sandiaga itu bilang nggak satu visi sama Pak Anies, karena kan di koalisi namanya perubahan. Kalau Pak Sandiaga itu bukan perubahan, percepatan pembangunan. Jadi itu dasar alasannya beliau katanya. Iya, tapi konteksnya mungkin bukan bicara Pak Anies ya, konteksnya adalah koalisinya dulu. Koalisinya pasti ngincer Pak Sandiaga juga. Iya. Demokratnya, Demokrat enggak, Nasdemnya sama PKS-nya. Makanya kan PKS sempat Sandiaga sekarang ini sempat merapat juga ke PKS. Tapi yang Bang Jali tahu terakhir kalau nggak salah tanggal 14 Juni atau Juli resmi ke P3 Pak Sandiaga. Oh, udah resmi? Direncanakan. Belum. 14 Juni atau Juli. Iya. Direncanakan. Ketua P3 pejabat sementaranya bilang masih magang. Ya, kalau yang Bang Jali terakhir nih tadi sore seperti itu. Cuman lupa Juni atau Juli. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat. Karena Pak PKS sendiri juga sedang lagi rapat juga dengan Pak Sandiaga. Jadi koalisi ini benar kata Bang Jali sedang goyang. Artinya bukan sedang digoyang, sedang goyang. Goyang karena yaitu habis ketemu sama Pak SBY di Pacitan, ternyata ada statement segera loh diumumin. Berarti kan Pak SBY minta ditekan nih. Ayo dong, ayo dong. Jadi diminta dalam waktu 2 minggu segera mengumumkan, paling telat akhir Juni ini. Ya, makanya isunya lagi nanti akan diusahakan akan bertemu 3 ketua umum PKS, ketua umum Nasdem, Surya Paloh, harusnya juga ketua umum Demokrat, tapi ini bukan ketua umumnya malah yang kata. Majelis apa namanya kalau ini ya? Pokoknya Demokrat identik dengan SBY aja. Udah satu nama aja. Itu satu kata di sana. Sama seperti PDI identik dengan Bu Mega aja. Tapi kan Bu Mega masih ketum. Oh iya, masih ketum. Posisinya harusnya beda. Karena kita beda. Bukan ketum. Kalau di tempat lain mungkin Dewan Penasehat ya mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu rencananya mungkin mereka akan bertemu entah kapan ya. Itu loh Bang Jali. Ya, sebenarnya kan banyak statement-statement dari Pak Anies bahwa ada kekhawatiran bahwa dia dijegal. Nah, kan ini. Nah, ini takutnya ditafsirkan ini akan dijegal dia untuk pencapresannya beliau. Tapi kan kalau kita ngeliat dari sisi mata yang memang memperhatikan, tidak ada pihak dari luar koalisi tersebut yang menjegal. Bahkan seandainya kita berandai-andai ya,
faktanya entah Pak Anies memilih selain AHY, entah ternyata tidak segera mengumumkan, ya kan, Demokrat keluar. Itu kan dari koalisinya beliau sendiri, mereka sendiri gitu. Iya. Nah, kalau sampai itu ditafsirkan dijegal, menurut Bang Jali itu salah. Karena yang keluar dari internal sendiri, kecuali ada peraturan-peraturan atau pihak-pihak di luar itu yang mengganggunya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada obrolan Bang Jali sama Bang Sumo dibikin video, cuman sayang kehapus nih. Yang soal perdebatan Iya, iya. kemungkinan-kemungkinan kayak gitu, bahwa Bang iya. Jali sempat bilang kalau cawapresnya dari Demokrat ya udah pasti AHY gitu, PKS tuh nggak bakal kabur. Bang Jali sempat bilang gitu ya di podcast itu ya. Tapi kalau seandainya cawapresnya entah dari PKS atau dari independen atau dari yang lainnya, potensi Demokrat keluarnya lebih besar. Bang Jali sempat bilang kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, ini berpotensi bakal terjadi nih Om Kimung menurut menurut Bang Jali kayak gitu. Nah, ini yang yang repotnya adalah, bukan repot ya, agak kasihannya ke Pak Anies kalau sampai dia gagal nyalonin. Iya. Ya itu sih yang Bang Jali pikirkan. Ya paling penting gini Sobat Kimung ya, penonton setia Om Kimung lah. Yang paling penting berpolitik itu berpandangan luas ya. Contoh tadi Bang Jali bilang katanya jegal. Kalau Om Kimung melihatnya mungkin sama dengan Bang Jali, tidak ada yang menjegal kok. Iya. Isu-isu menjegal itu dimainkan oleh kelompok itu berlambang mercy. Contoh ya, 3 periode itu kan bolak-balik supaya nanti seolah-olah yang berlawanan ini mau menghalalkan segala cara. Padahal isu itu dimainkan sama itu gitu, sama partai tersebut gitu. Padahal Pak Jokowi sendiri bilang nggak ada. Udah ada statementnya dia. Udah ada statementnya bahwa nggak ada. Tegas ya. Sesuai dengan undang-undang aja, Iya. gitu loh. Nah, kemarin belum lama lagi kasus di internetnya dengan Pak Muldoko. Ya. Nah, sebelum itu naik dicuatkan dulu putusan MK bocor. Siapa? Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, itu kan permainan-permainan itu yang memang sengaja. Itu di era Pak SBY dia ya. Iya, di era PSBY, Pak Menterinya itu ya, Wakil Menterinya itu. Dan itu dimainkan itu supaya kesannya pemerintah sedang upaya-upaya posisi kubu lain sedang mencegah gitu. Yang tidak pro pemerintah sekarang. Ah, iya gitu. Jadi pikirannya, wah ini akan menjegal nih. Padahal enggak. Padahal itu sedang dimainkan isu. Ya. Tapi isu seperti itu sah saja kalau tidak saling menjatuhkan. Karena politik itu kan dia sedang memposisikan jual diri nih. Iya. Sudah bermain, gua loh yang bagus loh. Di sono barangnya jelek loh. Iya. Ini yang bagus. Kok bisa jelek? Iya, ini cacat nih. Ini ada cacatnya. Nah, pasti yang diperlihatkan di sebelah sana sisi cacatnya, Pasti. sisi jeleknya. Padahal produk kita sendiri juga belum tentu bagus, gitu loh. Oke. Produk kita sendiri juga belum tentu bagus. Makanya politik itu, ya sekali lagi, orang awam bicara politik, ya harus bisa melihat dari segala sudut gitu Bang Jali. Iya. Jadi nggak ada lagi kata menjegal gitu. Iya, jadi ya ini balik lagi ke konteks orang awam. Karena orang awam tidak mengerti artinya. Iya. Kan kita gini. Nah, artinya di sini kita ya sama-sama sebagai orang awam belajar memahami gitu ya kan. Karena kan kenapa mereka bisa memainkan narasi seperti itu, isu seperti itu? Karena berharap masyarakat yang melihat tahu, oh ternyata kondisinya sekarang seperti itu gitu. Dan benar atau enggak kita nggak tahu. Iya, benar atau enggak tahu. Kita nggak tahu ya kan. Cuman yang pasti kalau kita berpikir secara logis, ini tafsiran masing-masing. Iya, tafsiran masing-masing. Kita lihat nih logisnya di mana. Iya. Gitu. Tapi terkadang Bang Jali, masyarakat kita berpikirnya sudah dialogi, berpikirnya suka dan tidak suka. Iya. Itu yang pasti fatal Iya. gitu. Cuman kan dengan semakin banyak kasus kan yang tadinya suka bisa jadi tidak suka. Kalau asupan itu kebongkar. Iya. Kalau tidak kebongkar kan dia akan makin pada benci. Iya, ini gitu artinya banyak upaya lah kayak gitu. Iya. Nah, kita balik ke konteksnya Pak Anies nih. Iya, kayak gitu. oke. Pak Anies dengan kondisi kayak gini ya, kalau Bang Jali berpendapat bahwa Pak Anies ini, maaf ya bukan bermaksud gimana, semakin terlihat tidak punya kekuasaan gitu dalam konteks dalam pencalonan dirinya, mencari partnernya jadi cawapresnya, semakin tidak punya kekuasaan lah gitu.
memang beberapa partai pengusung bilang cawapres diserahkan sama Pak Anies, beliau yang memilih. Cuman kalau ini pasti ada lah, Pak Anies sudah sowan kemana-mana, masa iya nggak ada yang diiniin sih? Pasti kan dia udah mengusung nama, cuman kan belum tentu si partai pengusung. Ibaratnya kayak gini nih, Bang Jali Pak Anies, tiba-tiba main pilih aja Om Kimo. Lah kalau yang ngusung tiba-tiba nggak mau nyalonin ya? Iya. Karena kan Pak Anies kondisinya independen nih, bukan orang partai. Ini repotnya di situ jadi. Nah, ya. Makin terlihat posisinya Pak Anies ini riskan. Iya. Kayak gitu. Dia mau kemana kalau seandainya ini gagal? Jadi yang kasihannya adalah justru ke menurut Bang Jali ke Pak Aniesnya. Kalau partai mah mereka bisa aja ngusung orang dia punya suara. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, Iya betul nggak? iya betul. Jadi Om Kimo tertarik nih sama Bang Jali nih. Memang posisi Pak Anies ini si malakama nih. Ya. Dimakan mati ibu, nggak dimakan mati bapak. Padahal pada saat diusung di Oktober 2022 kalau nggak salah, Ya. pada saat diusung partai pengusungnya bilang semua diserahkan ke Pak Anies. Ya, semua diserahkan ke Pak Anies. Pas giliran Pak Anies berkunjung ke Pacitan, seolah-olah tanda kutip ada tekanan dari Pacitan, dari partai berlambang Mercy, kok partai sebelah udah kelabakan nih, Nasdem ini udah kelabakan, gue jangan ditekan dong, itu kan terserah Pak Anies. Padahal secara implisit Om Kimo yakin Pak Anies juga setuju-setuju aja dengan AHY, karena AHY elektabilitasnya juga lumayan cakep, gitu loh, daripada dengan Kofifa. Gitu loh. Jadi kalau mungkin melihat Pak Anies serba salah sekarang ini. Dia mau ini loh Nasdem ini pilihan gua nih AHY. Nah Demokrat dengan Nasdem Pak Surya Paloh dengan dengan Pak SBY itu sendiri beberapa dari 2018 kalau nggak salah itu ada beberapa konflik yang belum terselesaikan. Nah kalau seandainya dia terpaksa bertemu pun nanti itu pasti ada agreement yang harus ini karena Pak Surya Paloh sendiri pada masanya Pak SBY kurang begitu berkembang, artinya ada rasa tekanan gitu. Nah, apakah benar Pak Surya Paloh akan memilih AHY kalau memang Pak Anies sudah oke? Ini masih tanda tanya, masih gampang. Takutnya kalau dipaksain, akhirnya Pak Nasdem ya sudah, lu pilih dah AHY, gua keluar, silakan. Saya juga jadi Pak Anies itu ya itu Om Kimo bilang si malakama dimakan mati ibu, nggak dimakan mati bapak. Jadi kalau Bang Jali bilang ini mungkin ada berbeda pendapat ya sama Om Kimo. Tadi kan alasannya kenapa duet Pak Anies dan AHY ini tidak terwujud sampai sekarang. Iya betul. Itu bilang ada clash antara Pak Surya Paloh dan SBY. Gitu. Iya. Kalau menurut Bang Jali, Nasdem itu masih berpikir secara logis dia. Dia intinya tim pengen menang, karena dia mengusung kan. Tadi Om Kimo sempat bilang bahwa AHY ini elektabilitasnya bagus, lumayan bagus. Bang Jali bilang inilah alasan Nasdem tidak memilih AHY. Faktor elektabilitasnya kurang, secara pengalaman kurang, basis religiusnya kurang, hanya mengandalkan militannya dari bapaknya, pendukung bapaknya kan masih ada. Masih kuat kayak gitu. Justru Nasdem itu takut kalau AHY ini malah tumbang. Mereka kan sebenarnya bukan pengen nyapres, pengen stres. Jadi presiden, kalau cuma capres doang, Abang Jali sama Om Kimo nggak bisa jadi baca pres namanya ya. Kayak gitu. Nah kalau di partai ini kan mereka bertiga nih PKS sama Nasdem sama Demokrat yang legowo kayak PKS dah. Kayaknya dia yang penting kata, udah deh gue yang penting gue ngikut ya kan. Nah, yang agak ribet ini, yang menurut Bang Jali ya mohon maaf ya agak bertingkah dari sisi Demokrat, karena memang entah pengen kembali menjadi pemimpin di negara ini, ya bahasa kita telahnya Pak SBY tetap berlanjut. Nah sedangkan Nasdem ini pengen menang dan ngerasa kalau tidak menang, kalau dengan Pak AHY tidak menang, cuma sekedar berkompetisi kayak gitu. Karena kan yang cekcok dua ini kalau kita lihat di media. Ya tapi Nasdem sama Demokrat. Ya tapi oke nih, Sobat Kimo, Om Kimo lagi-lagi berbeda pendapat lagi ya dengan Bang Jali ya. Terlepas Nasdem keinginan menang, kan di sana juga pasti udah lihat dong. Dari sekian nih dicari siapa sih yang pantas ngedampingin Pak Anies, itu kan belum ketemu. Pak Mahfud di lobi-lobi nggak mau. Yang pertama gitu. Ya Pak Mahfud di lobi nggak mau. Nah, yang lain siapa gitu? Kofifa sampai sekarang belum ada statement mau atau tidak. Ya,
mau nyambi siapa? Sandiaga juga kayaknya ya tadi ya walaupun dipaksakan juga dia mau rawat PKS juga rada-rada berat. Karena Sandiaga, Pak Erick Thohir, Pak Mahfud, Pak Erlangga, maaf nih ya, sampai sekarang kelihatannya masih apa kata Pak Jokowi? Apa kalau bahasa kerennya apa kata Pak Lurah lah katanya, atau bahasa Pak pejabat, pokoknya orang di belakang itulah. Jadi Nasdem sendiri yang nggak ketemu. Ya. Makanya bukan terlepas dari elektabilitas, mau tidak mau kalau mungkin berpikir adalah tawaran dari Demokrat ini, Demokrat menekan nih apa Nasdem nih, ini loh, lu udah gak ada pilihan lagi, siapa? Ayo dong kasih solusi pilihan lu, kalau nggak umumin segera. Kan sekarang nggak ada nih. Nah PKS juga nggak ada, kalau nggak ada udah jangan lama-lama ini nih. Sampai akhir Juni ini nggak mau diumum, terpaksa nih gua berubah haluan. Apalagi kemarin dengar-dengar sudah berkunjung ya. AHY rencananya mau bertemu dengan Mbak Puan. Nah akhirnya kan ini masih terjadi nego gitu. Jadi kalau menurut gue nggak sejalan dengan Bang Gali untuk meningkatkan itu, karena memang figurnya pendamping Pak Anies belum ketemu. Karena ini agak sulit ya, karena ini kan dinamakan koalisi perubahan karena dasarnya nama perubahan itu karena ingin merubah kondisi negara saat ini menjadi lebih baik gitu. Jadi seakan-akan negara ini sedang dalam kondisi rusak menurut mereka. Jadi namanya koalisi perubahan kan. Nah, sedangkan faktanya berdasarkan lembaga survei yang kita sering dengar ya, bahwa tingkat kepuasan itu 80%. Artinya nggak puas atau nggak tahu ya 20%. Artinya suara yang ditangkap sama koalisi perubahan hanya 20%. Gitu. Itu seiringan sama elektabilitasnya Pak Anies yang range-nya masih di belasan bahkan sampai 20%. Jadi logis ya, beriringan gitu. Mau ngambil dari sisi pemerintah, bohong. Mereka nggak lobby Pak Erlangga, Pak Zulhas, partai-partai bohong mereka nggak lobby gitu. Tapi pada faktanya partai-partai ini kan tahu potensi menang seberapa. Sedangkan Demokrat, terutama Nasdem kan di pemerintah ya, sedangkan Demokrat PKS jelas dari awal Pak Jokowi ada selalu di luar di posisi kayak gitu. Nah inilah yang jadi agak repot nih, karena ya benar pilihannya terbatas gitu. Pak Mahfud MD ditolak gitu. Sedangkan anggaplah mau lobby contoh Golkar dengan suara nomor 2, nomor 3 tertinggi masa mau jadi cawapres, mintanya terlepas dia mau atau tidak jadi cawapres, kalau sampai partai koalisi perubahan ini memilih dia, itu berarti bukan apa yang mau dirubah. Orang mereka ada di sekarang ini ada di sini kok. Itu kan cuma nama. Gitu. Nama. Artiannya apa? Kalau dia mau melakukan misinya adalah perubahan, ya cari orang-orang yang benar-benar nggak terkontaminasi dengan yang sekarang. Kalau dia ambil Pak Erlangga, ambil Pak Erick Thohir, ambil Pak siapa Sandiaga Uno atau siapa, dia nggak berada di pemerintahan. Berarti kan jalanin aja bukan bahasa kasarnya. Kalau tidak menyampingkan ego itu, mereka tidak berkompetisi pada akhirnya. Let's say kalau mereka akhirnya bubar. Kayak itu karena satu bubar udah lo nggak terus. Beda kayak misalnya PDI sama Golkar sama PAN. PAN-nya keluar, mereka tetap jalan. Karena udah terpenuhi kan gitu. Mereka ini kan suaranya berimbang sebenarnya kalau di parlemen. 78 jadi kan 20 gitu. Satu ini bubar gitu. Jadi memang saling ngikat kayak gitu. Nah ini repot nih kalau udah saling ngikat nih. Kalau kan PDI mau temenan mau enggak tetap nyalonin. Tetap sendiri. Kalau koalisi makin kuat, nggak koalisi bisa nyalonin kayak gitu. Ya benar-benar. Wah ini benar-benar hari-hari ke depan yang berat buat koalisi perubahan, karena kalau salah langkah bisa segera berakhir sih koalisinya ini. Ya jelas, kalau menurut jelas berat. Kemungkinan berakhirnya besar. Makin naik sekarang kemungkinan berakhir, apalagi makin tinggi, apalagi dengan kasus yang kemarin tuh. Itu juga makin ada tekanan loh. BTS itu. Itu makin banyak tekan dan serba salah. Nyari wakil ini. Sorry, Pak Anies itu naik, ya nama Pak Anies itu naik itu karena dia punya pendukung yang sampai sekarang masih kuat. Artinya hanya karena suka gitu loh. Karena suka. Padahal kalau dikupas ya mungkin ada juga yang dari pemimpinan Pak Anies di DKI ya terasa banget ambar kalau menurut Om Kimung gitu. Ada nggak begitu signifikan, nggak begitu berkembang dengan baik gitu. Tapi ke realisasi yang dijanjikan tidak banyak yang terrealisasi. Tidak banyak, hampir dibilang nggak ada lah. Tapi ada lah, artinya tidak
tidak signifikan lah gitu. ya, cuman yang kelihatan yang aneh-aneh aja, yang patung bambu, yang macam-macam lah. Malah di luar janjinya ya. Iya, yang kali diwarna-warni, ya pokoknya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah saat ini Nasdem itu kemarin tergesa-gesa karena memikirkan bahwa Anies adalah figur yang bisa untuk mengangkat gitu. Makanya pada saat itu memilih Anies, dan itu direspon sama oposisi Demokrat dan PKS. Kenapa direspon? Karena dianggapnya Anies mewakili mereka, mewakili orang yang berseberangan. Nah, makanya dibuat itu. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu, siapa yang pantas mendongkrak nih supaya bisa naik? Siapa yang pantas mendampingin Pak Anies? Ternyata nggak ada. Bisik-bisik lah Surya Paloh dengan Pak Yusuf Kalla. Kofifa loh. Kofifa pantas. Tapi Kofifa untuk wilayah Jawa Timur dan mungkin sebagian Jawa itu punya nama. Tapi kan Kofifa sendiri juga masih nggak enak nih. Akhirnya dia nggak jawab. Mau iya atau enggak, dia diam aja. Nah, panik lah. Apa panik buying ya? Udah kepanikan lah. Siapa nih? Dicobalah yang lagi naik nih, Pak Mahfud melalui PKS, nggak mau. Akhirnya udah makin panik. Cobalah Pak Anies merapat ke Pacitan. Pacitan akhirnya udah gak ada lagi loh. Lu mau siapa lagi? Gua nih. Udah aja aja. Lu segala umumin, kalau nggak mau udah, gua berubah nih posisi. Itu yang disebut deal-deal politik ya. Itu deal. Dan itu pasti akan terus berkembang nih. Akan terus berkembang. Atau nanti pada saat tertentu deal-deal politik, kalau sudah ini misalnya nih, asumsi aja, koalisi perubahan ini bubar, misalnya itu bubar, Nasdem buru-buru cari teman nih, siapa nih? Tapi posisi bargaining ininya makin menurun gitu loh. Makanya sekarang ini Pak Surya Paloh makanya lagi hilang, nggak kelihatan, mungkin lagi pusing nih, gue mau ke arah mana nih? Iya, mau ke arah mana nih? Anies udah kelihatan udah mulai buntu nih. Nah, kepentingan lain juga, Pak Yusuf Kalla juga pasti kan punya kepentingan juga. Nggak mungkin dia. Padahal beliau nggak punya partai. Nggak punya partai, tapi iya teman Golkar, tapi beliau juga masih punya kepentingan. Nah, jadi negara ini yang Om Kimu berulang-ulang, oligarki itu ada dan pasti di semua negara ada. Dia tinggal bagi kuenya bagaimana. Cuman carilah pemimpin atau partai yang bila perlu bagi kuenya itu tidak serakah ke partainya, tidak serakah ke perorangan, lebih utamakan rakyat dulu baru ke dia. Gitu loh. Sabar ya. Nanti dilanjut part 2. Jangan lupa subscribe dulu.